Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 April 2023, hari Kamis Putih. Saudaraku, sudahkah kita bersyukur di dalam doa pada pagi hari yang cerah ini kepada Tuhan? Dan marilah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam keteladanan Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, waktunya Yesus sudah tiba saudara untuk beralih dari dunia ini menuju kepada Bapa. Dan hari ini Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid. Dalam perjamuan terakhir ini Yesus mau menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada para murid-Nya. Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. Kasih Yesus ditunjukkan melalui Injil hari ini saudara, di mana dengan penuh kerenan hati bagaikan seorang hamba mau membasuh kaki para murid. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat 4 sampai 5. Saudaraku, tindakan yang dilakukan Sang Junjungan kita Yesus Kristus ini saudara merupakan teladan yang diberikannya kepada semua orang agar dalam kehidupan kita dapat bersikap rendah hati dan mau saling melayani satu dengan yang lain saudara. Inilah amanat Yesus Tuhan untuk kita semua yang selalu kita renungkan dalam perayaan perjamuan terakhir Yesus Kristus. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu punya wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam setiap kehidupan bersama saudara, kita harus memiliki sikap rendah hati dan mau saling mengasihi, saling menolong bahu-membahu saudara. Hidup bersama dengan pasangan, kita harus saling mengasihi di dalam ikatan cinta kasih yang telah dipersatukan. Sesama pasangan saudaraku yang terkasih, kita harus saling rendah hati, tidak mudah cepat marah, tidak mudah cepat mengumpat saudara. Dan dengan penuh kerenan hati mau saling memahami dan mengerti, saling mengisi dan bersama-sama bergandengan tangan berjalan hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam komunitas yang beragam suku, ras, budaya, tentunya juga beragam karakter dan sifat kita. Ini juga kita harus rendah hati, saling mengerti, saling memahami, dan mau saling mengasihi satu sama yang lain. Mau melayani satu dengan yang lainnya, bukan mempersulit saudara. Sebuah tindakan nyata yang penuh makna dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Junjungan kita dalam perayaan perjamuan terakhir ini adalah kebersamaan dalam perjamuan yang mana kita selalu rayakan di dalam setiap hari Minggu, yaitu Ekaristi, dan mau saling mengasihi dan berbagi satu dengan yang lain. Tentunya saudaraku yang terkasih, yang tak kalah penting adalah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Disinilah Yesus sungguh-sungguh melakukan tindakan kasih dan cintanya kepada para murid, di mana menyerahkan roti yang adalah
tubuhnya saudara, dan cawan yang berisi anggur yang merupakan darahnya mau diserahkannya kepada para murid dan kita semua sekalian untuk keselamatan dan kehidupan kekal kita. Rasul Paulus pun mengadakan perjamuan ibadah, perjamuan Ekaristi ini sebagai tanda peringatan kepada Tuhan Yesus. Semuanya itu dilakukan Rasul karena inilah yang diminta Yesus untuk selalu mengenangkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 25. Saudaraku, hari raya secara khusus ini saudara, di dalam perayaan Kamis Putih, perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus, juga diminta Allah kepada bangsa Israel untuk selalu merayakannya saudara. Dan inilah firman Tuhan Allah, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Keluaran 12 ayat 14. Nah, saudara, bagi kita saat ini saudara, Tuhan juga menghendaki dari setiap kita untuk selalu mengenang akan Dia melalui perjamuan kudus Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi kita bersatu bersama-sama, berkumpul untuk bersyukur atas kebaikannya melalui puji-pujian, mazmur, dan bacaan-bacaan firman. Dan puncaknya saudara, kita semua berhadapan langsung dengan Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Dan kita diizinkan untuk menyambut Dia dalam rupa hosti yang telah dikonsentrasikan, menyatu dalam tubuh kita, bersatu dengan darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Dan Yesus, Tuhan mau saudara hadir dan bahkan mau masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam lerungan hati kita, dan menyatukan dirinya di dalam diri kita, agar kita memperoleh keselamatan nyata di dalam diri kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam perayaan Kamis Putih ini saudara, dalam mengenangkan akan perjamuan terakhir, kita semua diingatkan untuk mau selalu bersama-sama bersatu untuk menyambut Dia dalam perjamuan kudus, perjamuan Ekaristi. Kita mau menyadari saudaraku, bahwa dengan menyatunya kita dengan Yesus setelah menyantap tubuhnya, kita tak terpisahkan lagi dengan Dia saudara. Kita pun dapat bertindak seperti Yesus yang ada di dalam diri kita, dengan hidup penuh rendah hati, mau saling mengasihi, tolong menolong dan berbagi saudara. Hidup selalu dalam ikatan kasih Yesus yang telah diberikannya kepada kita secara cuma-cuma alias gratis. Marilah saudaraku yang terkasih, kita masuki hari ini di saat awal kesengsaraan Tuhan Yesus dengan perjamuan terakhir. Dan kita mau mengenang selalu akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang telah diwariskan kepada gereja untuk kita semua. Dan kita harus selalu menyambut Dia di dalam perjamuan Ekaristi. Kasih Yesus yang bersayang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, menghantar kita semua ke kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.